Shalom, selamat sahabat bagi para pemirsa, khususnya saudara-saudara saya anggota Jemaat Kayu Putih, dimanapun Anda berada malam hari ini. Seperti biasa malam hari ini, malam Sabat ini, kami berkumpul di gereja untuk sedikit berdiskusi tentang pelajaran sekolah Sabat kita. Dan saya ingatkan kembali kepada saudara-saudara, diskusi kami malam hari ini tidak melepaskan tanggung jawab saudara untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat saudara. Tanggung jawab itu ada pada Anda. Kami hanya berdiskusi di sini, dan kemudian bila mana saudara menikmati diskusi kami dan mendapatkan input-input yang bisa digunakan untuk diskusi kita besok hari, nah itulah tujuan dari diskusi yang akan kita adakan malam hari ini. Baiklah, seperti biasanya saya ditemani oleh dua sahabat saya. Yang pertama adalah Bapak Joel Siboro. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Dan yang kedua adalah narasumber tetap kita, Bapak Pendeta Bes Tumeang. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Ketua. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita lanjut dan masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, yang dikirimkan oleh saudara-saudara untuk didiskusikan pada malam hari ini, kita akan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Dan kami mintakan kesediaan Bapak Joel Siboro untuk berdoa bagi kita. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan, kami berada di sini untuk membahas firman-Mu. Kami memohonkan Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai kami, agar firman ini dapat tersampaikan dengan baik. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Mas Boro. Sabat hari ini, pelajaran sekolah sabat kita, pelajaran ke-6 berjudul Dua Saksi. Kita akan mempelajari siapa dua saksi ini. Dan ayat hafalnya terdapat di dalam Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Baik, saya masuk ke pertanyaan pertama yang saya akan tujukan kepada Bapak Siboro, barangkali Bapak Joel Siboro. Nanti akan dirangkumkan atau ditambahkan oleh Bapak Pendeta Bes Tumeang. Pertanyaannya begini, Bapak Joel. Selama berabad-abad firman Allah telah dirusak, dihancurkan, orang-orang percaya telah diejek, dipenjara, bahkan banyak dari mereka menjadi martir. Dari semua peristiwa itu ada dua saksi yang menyaksikan peristiwa itu seperti yang ditemukan dalam Wahyu pasal 11. Kira-kira siapa atau apakah kedua saksi ini, barangkali bisa Bapak jelaskan? Baik, terima kasih Pak Ketua. Kalau kita cari tahu di buku-buku referensi atau lebih gampangnya di internet, maka banyak orang Kristen saat ini mengartikan bahwa dua saksi ini adalah orang-orang yang tidak mengalami kematian. Contoh misalnya Henok dan lain sebagainya. Itu yang diberikan pelajaran di beberapa buku lain. Tetapi mari kita kembali ke Alkitab. Saksi itu apa? Mari kita baca buku atau Alkitab kita, kitab Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3 ayat 14 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman, amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Dari firman ini adalah saksi dari permulaan. Dikatakan tadi umat-umat Tuhan itu mengalami cemooh dan lain sebagainya. Dan pada saat itu
ada dua saksi. Menurut pemahaman kita melalui Alkitab, saksi itu adalah firman Tuhan dari awal hingga akhir. Biasanya kita sebutkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, itu juga bisa kita lihat nanti, atau saudara-saudara yang ada di rumah atau para pemirsa, bisa kita baca Yohanes 5 ayat 39, Matius 24 ayat 14. Nah, ini memberitahukan kepada kita dengan pasti dan dapat dipercaya bahwa saksi yang dimaksud adalah Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kira-kira begitu, Pak Tommy. Oke, terima kasih. Jadi saksi itu adalah perjanjian lama dan perjanjian baru atau Alkitab secara keseluruhan. Betul. Oke, barangkali ada pendapat dari Pak Pendeta? Ya, makasih Pak Siboro tadi sudah jelaskan ya. Jadi dua saksi Allah untuk akhir zaman atas semua peristiwa kekejaman yang dialami oleh umat Tuhan, demikian juga oleh firman-Nya, ya, yaitu Alkitab, yaitu firman Allah yang terbagi dengan dua perjanjian lama dan perjanjian baru. Di Wahyu 11 ayat 1 sampai 3 tuliskan, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Ya, jadi disebut di sini, aku memberi tugas kepada dua saksiku, kata Tuhan, yang mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Jadi dua saksi yang menubuatkan tentang kekejaman, tentang bagaimana firman itu dibungkam. Ya, itulah perjanjian lama yang juga bernubuat tentang akhir zaman dengan segala kekejaman. Cara khusus kita kenal ada namanya masa kegelapan rohani. Ya, masa kegelapan rohani. Demikian juga perjanjian baru juga menuliskan yang sama, bahwa akan ada masa di mana Alkitab dibungkam. Alkitab seperti tidak bisa dipelajari dengan baik selama 1260 hari lamanya. Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru sejak awal sudah menubuatkan bahwa akan terjadi masa kegelapan di hari zaman selama 42 bulan. 42 bulan itu sama dengan 1260 hari. Ya, satu hari disebut satu tahun. Itu artinya ada masa 1260 tahun masa kegelapan rohani yang dihitung dimulai tahun 538. Apa yang terjadi di tahun 538? 538 adalah ada 10 suku di Romawi kuno waktu itu. Tapi 3 suku, kenapa 3 suku dimusuhi? 3 suku diusir, 3 suku diperlakukan buruk. Ya. Kenapa mereka diperlakukan seperti itu? Karena mereka setia kepada kebenaran firman Tuhan. Karena mereka mempertahankan firman Tuhan, mempertahankan kebenaran Alkitab. Mereka diusir, mereka diolok, dihina, diancam, disiksa, bahkan dibunuh. Peristiwa ini terjadi sampai 1798, persis 1260 tahun atau 42 bulan dikatakan ya, 42 bulan sama juga artinya 1260 tahun. Namun apa yang kita lihat? Walaupun kekejaman terjadi, namun firman Allah tidak dapat dibungkam. Firman Allah, Alkitab, tidak dapat apa? Tidak dapat dihancurkan. Ada saja orang-orang yang tetap setia kepada siapa? Yang tetap setia kepada Tuhan. Ya, jadi pertanyaan tadi selama berabad-abad ya
memang betul terjadi kekejaman, terjadi kekerasan kepada umat-umat Tuhan, tetapi kita melihat sebegitu kerasnya setan menghancurkan, tetapi ada saja umat Tuhan yang setia dipelihara oleh Tuhan. Ya, mereka bertahun-tahun mengalami, tetapi mereka tetap setia. Mungkin itu Pak Ketua. Oke, terima kasih Pendeta. Masih berbicara tentang dua saksi ini. Ada pertanyaan begini. Apa yang dinubuatkan Alkitab yang akan terjadi kepada dua saksi tadi yang Bapak Joel dan Pak Pendeta sudah jelaskan, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, apa yang dinubuatkan Alkitab yang akan terjadi pada kedua saksi Allah itu? Dan yang kedua adalah kita tahu bersama bahwa dewasa ini banyak ajaran-ajaran yang berkembang dan dipegang oleh orang-orang Kristen. Nah, dari semua ajaran-ajaran yang dipegang oleh banyak orang Kristen, ada yang tidak didasarkan pada Alkitab, tetapi didasarkan pada tradisi. Bisakah Bapak berdua menjelaskan tentang ini, ajaran-ajaran apakah yang saat ini dipegang oleh banyak orang Kristen yang tidak didasarkan atas Alkitab tapi didasarkan atas tradisi? Lalu kemudian yang kedua, apa yang dinubuatkan Alkitab yang akan terjadi kepada kedua saksi yang tadi Bapak dan Bapak berdua sudah jelaskan? Saya barangkali mulai dari Pak Joel. Baik, terima kasih. Memang ketika kita membaca pelajaran ini ya, saya pribadi memang seperti tersadar gitu ya. Rupanya ada yang salah. Kalau kita lihat dewasa ini, pada saat ini, semua orang berbicara bahwa mereka percaya kepada Alkitab. Dan bahkan dikatakan Alkitab dan hanya Alkitab saja. Tetapi pada prakteknya, banyak kita umat-umat Kristen yang berlaku malah tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, contoh misalnya, tidak berbakti pada hari Sabtu. Padahal di Alkitab dikatakan bahwa ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, berarti di luar itu bukan dari Alkitab. Itu satu. Terus berikutnya adalah mayoritas Kristen beranggapan bahwa gereja punya otoritas untuk membuat kebijakan dan untuk dilakukan meskipun itu berbeda dari Alkitab. Ya. Berikutnya adalah dikatakan bahwa ada sakramen, ada hierarki-hierarki yang harus dipenuhi. Terus dikatakan bahwa orang-orang kudus dapat menolong kita. Ketika kita berdoa katanya kepada orang-orang kudus, maka orang-orang kudus itu akan membantu kita memohonkan permohonan kita kepada Tuhan. Dan bahkan dikatakan bahwa Ibu Yesus secara manusia merupakan mediator untuk keselamatan manusia. Itu tidak ada di Alkitab itu. Tidak ada. Kalau kita cari dari Kejadian sampai Wahyu itu kita tidak temukan. Bahkan dikatakan keselamatan diperoleh melalui perbuatan. Atau bahkan kita bisa berdoa katanya. Atau meminta pertolongan pendeta agar dosa kita dihapuskan. Ya. Sesudah itu ada katanya jiwa yang abadi, ada neraka yang abadi, ada juga api penyucian. Itu tidak berasal dari Alkitab. Baptisan bayi. Masih banyak lagi, masih banyak. Apa yang dinubuatkan itu? Jadi di samping perjanjian baru dan perjanjian lama menjadi saksi, pelakunya juga menjadi saksi. Orang-orang Kristen yang menuruti Alkitab secara utuh menjadi saksi.
Apa yang dinubuatkan? Maka orang-orang Kristen itu katanya yang menuruti Alkitab secara utuh akan memberikan apa namanya ya, teladan yang mereka tidak sukai. Tetapi dikatakan, tadi sudah disampaikan Pak Pendeta, setelah 1260 tahun itu atau 1260 hari, maka dua saksi tersebut akan bangkit. Akan bangkit. Tradisi-tradisi itu yang sudah dilakukan selama ribuan tahun, ini cukup lama, 1260 tahun, tradisi itu sudah mendarah daging, seolah-olah Alkitab itu sudah hilang. Malah dikatakan orang Prancis mengatakan Allah itu sudah mati katanya. Memang Yesus sudah mati. Tetapi kita jangan lupa Yesus bangkit kembali. Saksi itu bangkit kembali. Dan orang-orang yang menuruti Alkitab secara utuh, mereka adalah saksi-saksi Tuhan bersama dengan Alkitab yang sebenarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Ketua Tommy. Jadi memang banyak ya ajaran-ajaran yang dipegang oleh orang Kristen yang didasarkan pada tradisi ya. Jadi kalau kita pelajari baik-baik Alkitab, maka kita akan dapati bahwa ada hal-hal yang tidak Alkitabiah. Namun itu dilakukan dengan penuh tekun, penuh seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran bagi orang Kristen, dan mereka mempercayai hal itu. Oke, barangkali saya minta pendapat dari Pak Pendeta untuk pertanyaan yang sama, Pak Pendeta. Iya, jadi ketika otoritas Alkitab diabaikan, tidak diyakini, tidak dilakukan, maka tentu ada yang lain yang dilakukan. Ya, ada otoritas lain yang muncul sebagai gantinya. Yaitu tadi, ya ada ketetapan-ketetapan manusia, ya hasil pemikiran manusia, hasil pertimbangan manusia, yang walaupun notabene itu sangat bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Kemudian ada tradisi-tradisi tadi ya, tradisi-tradisi dari manusia. Dan masalahnya adalah banyak orang yang menerimanya, banyak orang meyakininya, dan banyak orang yang melakukannya di dalam kehidupannya. Dia memegang Alkitab, tetapi pada saat yang sama dia melakukan tradisi yang sungguh sangat bertentangan dengan apa? Kebenaran Alkitab itu sendiri. Namun selalu ada orang yang tetap setia, seperti apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Walaupun demikian, ya bahkan Pak Siboro tadi bilang bertahun-tahun ya, 1260 tahun, bukan waktu yang singkat. Ini cukup lama. Alkitab dihilangkan, ingin dihilangkan gitu ya. Tetapi ada orang-orang yang tetap Tuhan pelihara, yang tetap memegang Alkitab itu, yang tetap mempertahankan keutuhan dari Alkitab itu. Ada kaum Waldensia, ada John Huss, ada Jerome, ya bapak-bapak gereja di awal munculnya kekristenan, ada Martin Luther, ada Ulrich Zwingli, ada John Calvin, ada Charles Wesley, dan banyak lagi. Ya mereka-mereka yang menentang tradisi-tradisi dan mempertahankan kebenaran Alkitab. Yang walaupun mereka mengalami konsekuensinya. Ada konsekuensi yang harus mereka alami. Ya mereka akan difitnah, mereka dipersalahkan gitu ya, bahkan dihukum ya, dibunuh ya. Mereka banyak yang bahkan ada yang mati martir. Tetapi walaupun demikian, Alkitab menubuatkan bahwa kebenaran kitab suci akan terus bersinar dan selalu ada umat-umat yang setia. Daniel 7:25 katakan, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, 1260 tahun. Jadi inilah nubuatan-nubuatan yang kenyataannya telah terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita sebagai umat Tuhan dipanggil untuk tetap setia kepada kemurnian Alkitab itu sendiri. Makasih Pak. Makasih. Jadi selama 1260 tahun itu
maka ajaran-ajaran tradisi manusia seolah-olah bangkit ya. Artinya seolah-olah muncul dan menggantikan ajaran Alkitab itu sendiri, sehingga terjadi banyak penyimpangan. Namun saya sangat tertarik dengan statement Pak Pendeta tadi, bahwa di setiap generasi Tuhan memiliki umatnya yang tetap memelihara dan tetap memegang kesucian dari firman ini. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Nah, saya ingin lanjut ke pertanyaan ketiga. Di dalam penglihatan Yohanes tentang bait suci, apa pentingnya penglihatan itu ketika kita kaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang terakhir? Ya, saya kembali kepada Pak Joel ini. Ya, menurut Bapak Joel, penglihatan Yohanes tentang bait suci itu apa kaitannya dengan peristiwa-peristiwa terakhir? Terima kasih. Baik, kalau kita baca Alkitab ya, Kitab Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Tadi sudah dibacakan sebenarnya, tapi mari kita baca, kita ulang pelan-pelan. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ya, jadi ada kata-kata dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayat 2, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Kalau kita bisa mengartikan ini secara sederhana, maka Yohanes kekasih disuruh untuk mengukur bait suci yang di dalam saja. Banyak orang-orang di sekitar bait suci, dikatakan di sebelah luar, tapi mereka menghadap bait suci tapi di luar. Katanya itu jangan dihitung, kecualikan katanya. Kalau kita baca di kitab Wahyu, ada dikatakan yang penting di sini adalah orang-orang kudus yang menuruti 10 perintah Allah dan yang mempunyai kesaksian Yesus Kristus. Apa hubungannya 10 hukum? 10 hukum itu adalah norma-norma yang harus kita ikuti. Jika kita tidak mengikuti norma-norma 10 hukum, maka kita akan dihukum, yaitu upah dosa adalah maut. Tetapi oleh karena kasih Yesus Kristus, maka kita diselamatkan. Apabila kita diselamatkan atau kita menerima kasih Yesus Kristus itu, maka kita harus